Iya, baik. Selamat siang, dokter dan teman-teman sekalian. Sebelum kita bahas lebih jauh topik di siang hari ini yang sudah ada di layar, sebelum itu mungkin perkenalkan dulu nama saya Petrus Gustaf Anari, NIM 2020-726. Saya di sini sebagai mahasiswa semester aktif, semester 6, mahasiswa aktif semester 6. Dan di siang hari ini saya sedikit mau berbagi mengenai karsinoma mamai. Apa sih karsinoma mamai itu? Langsung saja kita masuk ke topik penjelasan. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh mengenai karsinoma mamae, secara spesifik, karsinoma mamae ini berhubungan dengan payudara pada wanita. Nah, maka itu saya di sini coba sedikit membagi mengenai gambaran anatomi dari mamae itu sendiri atau payudara wanita itu sendiri. Nah, teman-teman boleh lihat di sini di gambar sudah saya berikan anak panah juga letak dan nama dari setiap bagian yang ditunjuk oleh anak panah ini. Seperti contohnya eh, ada di nomor satu ada tulang dada, lalu di nomor dua ada musculus pectoralis, di nomor tiga ada lobus dan sebagainya. Ya, kita langsung saja sebelum lebih jauh mengenal mengenai apa itu karsinoma mamae, kita perlu tahu dulu bagaimana pengertian dari karsinoma mama itu sendiri, etiologinya apa, dan bagaimana epidemiologinya. Nah, untuk pengertiannya sendiri, teman-teman boleh lihat di sini saya mau membagikan kanker payudara ini adalah salah satu yang paling umum didiagnosa pada wanita. Terhitung lebih dari 1 sampai 10 diagnosa kanker di setiap tahunnya. eh, Kanker payudara ini menjadi salah satu kematian yang paling umum, yang juga banyak sekali merenggut nyawa wanita. Nah, kanker payudara ini sendiri apa? Kanker payudara adalah timbulnya benjolan abnormal pada sel-sel lapisan atau sel epitel ini pada ductus yang dimana biasanya didapati 85%, lalu juga pada lobus yang dimana biasa didapati sebanyak 15% pada jaringan di kelenjar payudara. Seperti contohnya gambarnya seperti yang tadi saya tunjukkan di anatomi tadi. Dan ini bermula dengan pertumbuhan kanker yang terbatas pada duktus atau lobus tertentu yang biasa disebut dengan in situ. Namun, di mana umumnya tidak menimbulkan gejala dan memiliki potensi penyebaran yang minimal. Nah, seiring berjalannya waktu, kanker in situ ini dengan stadium 0 tadi dapat berkembang dan menyerang jaringan payudara di sekitarnya. Jadi dia mulai mulai menyebar, berkembang yang awalnya cuma in situ dengan stadium 0, mulai berkembang, menyebar, dan kemudian menyebar ke kelenjar getah bening, lalu bermetastase. Ini biasa disebut dengan metastase regional atau menyebar ke organ-organ lainnya yang disebut juga dengan metastase jauh. Jadi biasanya secara garis besar setelah penyebaran dia akan menyebar ke area lainnya yang disebut dengan metastase regional, yaitu area yang terdekat, biasanya ke kelenjar getah bening. Lalu tidak menutup kemungkinan penyebarannya ini juga bisa lebih jauh lagi ke organ lainnya yang biasa disebut dengan metastase jauh. Nah, jika seorang wanita meninggal karena kanker payudara, eh, biasanya itu karena metastasenya sudah meluas dan stadiumnya sudah parah. Biasanya stadium 3 hingga 4 itu sudah menuju ke kondisi-kondisi yang cukup kritis dan bisa menyebabkan kematian. Ya, ini ada etiologinya. Ada beberapa resiko yang bisa saja terjadi dan menyebabkan seorang wanita itu terkena kanker payudara ini sendiri. Nah, saya punya dua penjelasan. Di sini ada faktor risiko yang dapat dikontrol dan tidak dapat dikontrol. Untuk yang dapat dikontrol sendiri, teman-teman boleh lihat ini ada berat badan yang berlebihan atau obesitas, itu juga bisa memicu terjadinya kanker payudara, diet lemak tinggi, tidak menikah, tidak punya anak, dan tidak ASI atau tidak menyusui. Ini adalah faktor-faktor risiko yang dapat menyebabkan kanker payudara, namun dapat dirubah. Eh, Terus yang berikut di sini ada faktor risiko kanker payudara yang tidak dapat dikontrol atau tidak dapat dirubah, yaitu yang pertama usia wanita yang di atas 30 tahun. Biasanya memang wanita yang menuju usia 30 tahun atau lebih itu cukup rentan sekali untuk terkena kanker payudara ini. Lalu wanita yang tidak menikah, wanita menopause yang terlambat kurang dari 55 tahun,
Lalu biasanya mendapati terapi hormonal yang cukup lama. Terus ada juga jika pernah mau melakukan operasi ginekologi, terus di sini ada riwayat keluarga. Ya, saya mau sedikit informasi. Biasanya secara secara teori kanker payudara ini juga diturunkan melalui gen. Jadi biasanya jika satu keluarga ibu dari suatu wanita pernah terkena kanker payudara, secara garis besar itu akan turun ke anaknya. Gen yang ada di ibunya itu akan diturunkan kepada anaknya. Dan biasanya anak dari ibu yang terkena kanker payudara bisa dibilang 60-70% dapat terkena kanker payudara tersebut. Lalu biasanya ada juga yang melahirkan anak pertama di usia yang sudah lebih dari 30 tahun. Lalu ada juga faktor risiko di mana menarche kurang dari 10 tahun. Menarche ini adalah masa awal seorang wanita itu mengalami pubertas. Nah, biasanya normalnya tuh di umur 12 tahun wanita itu mendapatkan masa pubertas pertamanya. Tapi kalau wanita ini mengalami pubertas yang lebih cepat, kurang dari 12 tahun, maka itu juga bisa masuk dalam faktor risiko yang dapat memicu terjadinya kanker ini. Lalu pernah mengalami operasi tumor jinak pada payudara, adanya kanker payudara yang tidak terkontrol, dan radiasi yang berlebihan. Ya, radiasi sinar X itu juga bisa secara langsung menyebabkan kanker payudara jika kita terkena radiasinya secara terus-menerus dalam rentan waktu yang lama. Itu akan memicu terjadinya perubahan sel dan menyebabkan kanker tersebut. Next, ini saya punya epidemiologi gambaran kanker payudara. Teman-teman boleh lihat di sini berdasarkan data Kemenkes, di Indonesia sendiri kanker payudara itu cukup tinggi, menjadi yang paling besar pertama sebagai pembunuh di Indonesia, pembunuh wanita terkhususnya di Indonesia, dengan angka kejadian mencapai 65.858 atau sekitar 16% kejadian kanker payudara ini, dan diikuti dengan kanker serviks, kanker paru, dan kanker hati. Jadi secara garis besar kanker payudara ini paling besar kejadiannya di Indonesia, dan paling besar menjadi menjadi pembunuh nomor satu pada wanita di Indonesia. Lalu di sini ada 10 provinsi dengan cakupan deteksi dini kanker rahim dan kanker payudara per tahun 2019 dan sampai 2021, di mana boleh dilihat di sini Kepulauan Bangka Belitung paling tinggi, ada pada urutan pertama dengan kejadian kanker payudara dan kanker leher rahim yang cukup tinggi. Lalu diikuti dengan Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat, Bali, Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, Jambi, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi. Di Papua Barat sendiri seperti apa? Seperti yang bisa saya sampaikan bahwa di Papua Barat juga ada kasusnya, namun secara spesifik tidak besar. Kenapa? Karena mungkin bisa saja karena pencatatan yang kurang atau screening yang kurang. Tapi di Papua Barat sendiri ada kejadian kasus eh, tentang kanker payudara ini sendiri. Nah, ini secara garis besar eh, bagaimana kejadian kanker payudara itu dapat terjadi. Ini adalah gambaran patologisnya, dimulai dari kondisi invasive breast cancer atau kanker payudara itu dimulai dengan eh, munculnya malignan sel. Lalu juga ada tumor invasif, eh, lalu juga ada tumor yang terdapat pada payudara, dan tumor yang menginfiltrasi sel limfatik. Nah, dari keempat ini akan berlanjut kepada proses bagaimana pembentukan kanker payudara itu sendiri sampai akhirnya menyebabkan timbulnya gejala-gejala yang dapat dirasakan oleh pasien, seperti contohnya adanya pembengkakan atau nodul, lalu dimpling, kulit seperti jeruk, rasa sakit, nyeri, dan juga rasa sakit pada payudara itu sendiri. Iya, seperti itu. Nah, di sini ada informasi mengenai bagaimana alur pencegahan yang dapat dilakukan, yaitu ada beberapa tahap, dimulai dari tingkat komunitas, tingkat Yankes primer, dan
tingkat yang ke sekunder. Dimulai dari yang di atas dulu, dari tingkat komunitas. Nah, di tingkat komunitas ini kita mulai dengan mengajak ibu-ibu dalam kelompok usia 30 sampai 50 tahun untuk melakukan penepisan kanker payudara. Dengan apa? Yaitu mulai dengan konseling tentang kanker payudara, faktor resikonya, serta bagaimana pencegahan yang dapat dilakukan. Dan juga menanyakan apakah ini berlanjut kepada kita penting untuk menanyakan apakah ibu-ibu ini atau wanita-wanita ini mengerti mengenai bagaimana melakukan tes terhadap dirinya sendiri yang biasa disebut dengan sadari. Nah, sadari ini adalah salah satu jenis tes yang biasa eh, diajarkan umumnya untuk melatih para wanita bagaimana mengerti untuk mengecek apakah payudara wanita tersebut sudah mulai mengena eh, munculnya tanda-tanda kanker payudara ini ataukah masih dalam batas normal seperti itu. Dan di sini yang mau saya tekankan, sadari itu sangat penting. Jadi jika teman-teman sekalian punya akses bagaimana untuk berbagi terhadap wanita-wanita mengenai sadari, silahkan diedukasi tentang sadari ini. Nah, jika mereka tidak tahu tentang sadari, maka ajarkan sadari. Lalu jika iya, cek apakah ada benjolan atau kelainan-kelainan yang mungkin timbul. Nah, ini sudah masuk ke tingkat Yankes primer. Nah, jika ada, maka lakukan clinical breast examination. Tapi jika tidak, sama tetap juga lakukan clinical breast examination. Dan jika didapati adanya benjolan atau kelainan, maka bisa saja bisa langsung melakukan perujukan kepada dokter beda. Ini sudah masuk ke tingkat eh, kedua ya. Tapi jika tidak, maka lanjutkan dengan edukasi sadari itu sendiri. Dan ya, tentunya kalau jika didapati adanya kelainan dan sebagainya, maka segera untuk dilakukan perujukan agar mendapatkan penanganan yang lebih cepat. Nah, ini saya punya prognosa tentang kualitas hidup dari seorang wanita yang terkena kanker payudara. Biasanya kualitas hidup seorang yang terkena kanker payudara jika stadiumnya masih nol itu mencapai 95% kualitas hidup yang bisa didapati pada wanita tersebut. Nah, untuk selanjutnya pada stadium 1 mencapai 88%, stadium 2 mencapai 66%, stadium 3 biasanya eh, mencapai pada angka 36% dan stadium 4 biasanya sudah menurun sampai ke 7%. Jadi semakin buruk dan semakin lama penanganan terhadap suatu kasus kanker payudara pada seorang wanita itu juga akan mempercepat bagaimana perubahan kanker tersebut dan penyebaran kanker tersebut ke area lain. Itu akan semakin meningkatkan stadium dari kanker tersebut. Jika lambat, maka tentu saja semakin buruk juga prognosa terhadap kualitas hidup dari pasien tersebut. Nah, biasanya untuk bagaimana kita menentukan diagnosa terhadap kanker payudara dimulai dengan anamnesa, lalu pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang. Ya, ada beberapa jenis pemeriksaan penunjang yang umumnya biasa dilakukan oleh seorang dokter, seperti contohnya eh, pemeriksaan penunjang imaging kayak mamograf, terus USG, lalu juga beberapa jenis pemeriksaan penunjang lainnya yang dilakukan untuk menentukan bagaimana gambaran klinis dari kanker payudara tersebut. Dan tentu saja jika didapati kanker dengan stadium berapapun, maka perlu untuk tindakan segera. Nah, biasanya tuh ada pilihan tindakan yang bisa dilakukan, yaitu ada dua, tindakan secara pembedahan dan juga tindakan secara pemberian obat-obatan melalui contohnya kemoterapi, imunoterapi, dan sebagainya. Ya, demikian itu saja yang bisa saya bagi dan jelaskan untuk kita semua di malam hari ini. Mohon maaf di siang hari ini. Saya cukupkan. Terima kasih banyak dan selamat siang.